bawang putih. Halo, selamat malam. Hari ini Ananda Asifa minta diceritakan dongeng lagi menjelang mau tidur. Cerita yang kesukaannya adalah bawang merah, bawang putih. Mari kita bercerita. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang gadis remaja yang cantik bersama yang bernama Bawang Putih. Dia hidup rukun dan damai bersama ayah dan ibunya. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit dan akhirnya meninggal dunia. Di desa itu tinggallah juga seorang janda yang memiliki anak yang bernama Bawang Merah. Ayah Bawang Putih kemudian menikahi janda tersebut. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangatlah baik kepada Bawang Putih. Namun setelah ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia, mereka semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bawang Putih, sementara mereka berdua bermalas-malasan. Pagi ini, seperti biasa, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu selendang telah hanyut terbawa arus. Celakanya itu adalah selendang kesayangan Bawang Merah. Ah, tidak, selendangnya. Hanyut selendangnya. Selendangnya hanyut di bawah arus. Iya. Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencari, namun tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, kembali ke rumah dan menceritakan kepada Bawang Merah. Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus mencari baju itu. Jangan berani pulang ke rumah kalau belum menemukan selendang itu. Baiklah, Bawang merah. aku akan mencarinya. Iya. Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan Bawang Merah. Dia menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari sudah mulai meninggi. Namun Bawang Putih belum juga menemukan selendang itu. Gimana ya selendang itu? Ada sebuah gubuk. Bawang Putih sudah mulai putus asa, tapi kemudian dari kejauhan tampaklah sebuah gubuk di tepi sungai. Lalu Bawang Putih mendatangi gubuk tersebut. Ada seorang nenek tua yang tinggal seorang diri di dalam gubuk itu. Ada seorang nenek tua yang tinggal seorang diri di dalam gubuk itu. Ternyata sang nenek itu telah menemukan selendang milik Bawang Merah. Aku menemukan selendang itu di sungai. Akan kukembalikan, tapi temani aku di sini selama seminggu. Tanya nenek. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek selama seminggu. Asal nenek tidak bosan sama saya. Selama seminggu Bawang Putih tinggal dengan nenek itu setiap hari. Bawang Putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah sang nenek. Tentu saja nenek itu merasa senang. Hingga akhirnya genaplah sudah seminggu.
bawang putih tinggal di gubuk itu. Kemudian sang nenek tua itu memanggil bawang putih untuk diberi hadiah. Bawang putih harus memilih salah satu dari dua labu sebagai hadiah, labu besar atau labu kecil. Wah, terima kasih ya Nek, aku pilih yang ini saja. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek itu terus memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang kecil. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan selendang milik bawang merah. Kemudian dia pergi ke dapur membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata berisi emas dan permata yang banyak. Ibu tirinya dan bawang merah mengetahui itu dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut. Langsung dirampas sama bawang merah sama ibunya, emasnya bawang putih tadi. Mendengar cerita tersebut, bawang merah dan ibunya berencana melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang melakukannya. Akhirnya bawang merah sampai di rumah nenek tua pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah suruh tinggal selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin selama seminggu, bawang merah hanya bermalas-malasan saja. Genap seminggu sudah, bawang merah tinggal dengan nenek. Dan nenek itu membolehkan bawang merah untuk langsung pergi. Namun bawang merah meminta imbalan terlebih dahulu. Sang nenek menawarkan 2 labu kepadanya. Dengan cepat bawang merah mengambil labu besar dan tanpa mengucapkan terima kasih langsung melenggang pergi. Wah, besarnya ini pasti isinya banyak sekali. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu besar itu. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang berbisa. Wah, ular! Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Ya, jadi anak itu harus rajin membantu, tidak boleh serakah. Enggak, nek labu besar isinya ular. Iya, kalau serakah nanti dapat celaka, nggak boleh serakah. Jadi serakah kayak melon kundang. Kalau serakah nanti kayak bawang merah. Enggak, melon kundang. Kalau kayak maling kundang itu bukan serakah, itu melon kundang. Kalau maling kundang itu bukan serakah. Melon kundang. Dengarkan ayo. Kalau maling kundang itu enggak serakah, cuma dia itu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada berani sama ibunya. Terus tidak mengakui ibunya, jadi nih maling kundang itu jadi batu. Dikutuk jadi batu sama Tuhan, dikutuk jadi batu sama ibunya. Iku nduk di dalam desnya matahari kepanasan paling. Mana seperti melon kundang. Sekian dulu cerita ya dari kami berdua. Sekian dulu video cerita dari kami bersama Amanda Asifah. Semoga terhibur, selamat tidur. Salam dari kami channel Antok Waung 5. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk perkembangan channel kami. Selamat malam, selamat beristirahat.
Sampai jumpa lagi.